Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Livia, usia 43 tahun. Beliau menanyakan mengenai sakit kepala sampai bahu terasa berat, lengan terasa berat terus. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Kalau bahu terasa berat, bahu ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi di kantor atau di rumah, biasanya kalau di kantor dengan teman kerja, dan ini sebenarnya sudah bertahun-tahun ya, bukan melakukan satu kali terus kena penyakit, enggak ya, sudah bertahun-tahun. Jadi kalau di pekerjaan, di kantor, itu kalau dengan teman kerja jarang bisa diajak, bisa kerja dengan nyaman, dengan enak, dengan ini, dengan itu. Jadi kejengkelan inilah yang membuat bahu ini terasa berat. Jadi kalau di rumah tangga juga begitu ya, merasa nggak dibantu anaknya, merasa tidak dibantu suaminya. Jadi mulai sekarang jangan merasa seperti ini ya Bu ya, tapi merasalah bahwa oh ini harus saya kerjakan. Kayaknya ini insya Allah saya bisa, saya mampu. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam mengerjakan pekerjaan sehingga tidak ada syirik, tidak ada dengki di hati. Jadi yang membuat bahu itu terasa berat, merasa nggak ada yang bantuin. Jadi mulai sekarang belajar ikhlas ya. Jadi kalau menghadapi orang tua itu, kalau kita ini nggak cocok, nggak usah melawan dengan kata-kata, cukup merunduk. Nah, merunduk itu menunjukkan bahwa kita ini nggak setuju, tapi juga tidak melawan. Tapi kalau langsung mengeluarkan kata-kata itu namanya melawan. Jadi ini ada pertanyaan, penyebab kecelakaan di jalan raya itu apa Bunda? Pertama karena kurang hati-hati, yang kedua bisa karena melawan orang tua, yang ketiga karena ujian. Jadi kalau kita melihat orang di jalan raya kecelakaan, jangan muncul ya, suudzonnya tuh jangan muncul. Oh orang itu kecelakaan, jangan-jangan berani sama orang tua. Itu kan namanya suudzon. Atau orang itu kecelakaan, dasar nggak hati-hati. Nah, ya itu kan suudzon. Kita sebaiknya jangan suudzon. Jadi ini ilmu ya, ilmu untuk kita. Jadi penyebabnya itu ya pertama kurang hati-hati. Kurang hati-hati itu ya maksudnya ya karena ngantuk bisa. Karena kalau sudah tahu ngantuk ya sebaiknya kan tidak berkendara ya. Harus istirahat dulu kan gitu. Nah, itu terus sudah ngantuk setir mobil, setir motor, nah itu namanya kan kurang hati-hati. Waktu menyeberang misalnya harus menoleh kiri dan kanan, itu kan hati-hati. Jadi langsung nyelonong tanpa menoleh kiri dan kanan atau sambil melamun. Nah, itu kecelakaan, ditabrak, ya itu wajar, itu namanya kurang hati-hati. Pertama, kecelakaan itu penyebabnya bisa kurang hati-hati, yang kedua karena berani melawan orang tua, yang ketiga bisa karena ujian. Jadi kalau ingin tahu ini ujian apa enggak, itu ya biasanya kalau orang itu sering melawan sama orang tua terus kecelakaan, oh itu berarti bukan ujian tapi musibah. Kalau ingin tahu bedanya, kalau ujian itu hanya ringan ya. Itu ada keterangannya dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah itu menguji dengan sedikit kekurangan harta benda yang berupa waktunya panen nggak panen, sedikit kelaparan, pokoknya yang ringan-ringan ya. Jadi misalnya nggak panen, bukan terus berulang kali nggak panen sampai bertahun-tahun, enggak. Biasanya ujian itu terletak di situ.
hanya yang ringan-ringan. Misalnya kecelakaannya tuh ringan, hanya beset-beset sedikit ya, nggak usah sampai tangannya atau kakinya patah, enggak, insya Allah ringan. Tapi kalau itu berat, insya Allah itu karena musibah yang berupa berani melawan orang tua. Jadi berani melawan orang tua ini musibahnya kalau di jalan raya itu bisa kecelakaan, nanti doanya itu disesuaikan. Jadi kalau selama itu berdoa, ya Allah berikanlah aku keselamatan di perjalananku nanti. Di jalan raya berikanlah aku keselamatan. Nah itu nanti kecelakaan. Jadi efek dari doa itu ada ya. Jadi kalau ya Allah berikanlah aku anak soleh solehah, ya salah satu anaknya ya ada yang enggak soleh solehah. Itu hanya ujian ya, hanya sementara, tidak selamanya enggak soleh solehah ya, enggak, biasanya hanya sementara. Jadi bentuk ujiannya seperti itu. Ya Allah berikanlah aku harta yang banyak, barokah. Biasanya sebagian hartanya hilang, entah motornya, entah uangnya, itu hilang. Jadi orang yang terus-menerus seperti itu, berikanlah aku harta yang banyak melimpah. Jadi di pikiran itu ketika berdoa membayangkan uangnya banyak, ya suatu saat uangnya malah hilang. Nah itu bentuk ujiannya. Jadi kalau ada orang uangnya hilang, jangan muncul suudzonnya, oh mungkin orang itu kurang bersedekah kali ya, makanya uangnya sering hilang. Enggak. Pertama uang hilang itu ya bisa kurang hati-hati, yang kedua karena efek dari doanya. Jadi setiap doa itu ada efeknya. Jadi minta, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, ya suaminya tiba-tiba selingkuh. Makanya kalau ada suami atau istri tiba-tiba selingkuh, itu tolong ya, tolong dikoreksi doanya, apakah doa seperti itu. Jadi kalau bunda ya enggak berdoa, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, enggak doa seperti itu. Ya Allah jadikanlah aku istri yang solehah, juga enggak berdoa seperti itu. Karena ujiannya itu nanti berat, suaminya atau istrinya itu selingkuh. Ya itu ujiannya, harus tahu ya. Jadi selama ini ada orang tanya ke saya, tiba-tiba suamiku kok selingkuh ya, dulu-dulunya baik loh. Kamu doa apa? Terus dijelaskan. Nah itu efeknya dari doa itu. Ya Allah jadikanlah aku istri yang solehah. Nah itu ujiannya berat. Diuji dengan suaminya yang selingkuh. Atau sebaliknya, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Itu ujiannya juga berat. Suami soleh bisa dikatakan soleh kalau diuji dengan istri yang selingkuh, dia bagaimana cara menghadapinya. Nah itu ujiannya terletak di situ. Kalau dia sabar, nah dia itu termasuk suami yang soleh. Jadi berdoa pingin suami yang soleh atau jadikanlah aku istri yang solehah, itu ujiannya berat ya, nanti bisa selingkuh pasangannya. Jadi mengenai kecelakaan itu penyebabnya 3 ya, insya Allah macam 3. Karena kurang hati-hati. Terus kedua berani melawan orang tua. Yang ketiga karena ujian. Kalau ingin tahu bedanya ini ujian apa musibah, kalau ujian itu ringan, biasanya diberi ujian yang ringan. Kalau berat seperti tangannya patah, kakinya patah, itu insya Allah berhubungan dengan berani melawan orang tua. Insya Allah seperti itu. Misalnya ada orang menebang pohon ya, akhirnya orang itu kejatuhan pohon besar meninggal. Yaitu biasanya sangat berani sama orang tua, makanya dilihat sama Allah Ta'ala, anak ini kok sepertinya enggak manfaat ya, makanya dimatikan aja. Matinya mengenaskan. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.